Selamat bertemu kembali di materi informatika, yaitu materi kita adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, minggu lalu kita telah membahas bagaimana menggunakan Microsoft Office yang Word. Sekarang kita lanjut bagaimana menggunakan Microsoft Office Excel versi 2016. Nah, ini adalah tampilan desktop kita. Jadi nanti biar memperlancar pembelajaran kita, silahkan kamu buat catatanmu. Nah, pertama kita double klik dulu yang Microsoft Excel ini, double klik. Nah, ini Bapak maksimalkan dulu. Setelah itu yang kita pilih adalah blank workbook yang ini. Oke, kita klik kiri. Nah, nanti muncul halaman kerja seperti ini yang banyak kotak-kotaknya. Nah, pada bagian kolom A yang ini di baris keempat kita ketikkan di situ nomor. Nah, karena kita mau membuat nomor urut mulai dari angka pertama, nomor titik. Nah, ini kita singkat aja. Nah, untuk selanjutnya kita mau membuat dia cara otomatis. Otomatisnya seperti ini. Pertama kita buat angka 1, baru di sini angka 2. Nah, bisanya kita membuat satu persatu. Misalnya di sini angka 3, 4, 5, 6. Nah, tapi kan butuh waktu yang lama kan? Nah, jadi biar cepat dia cukup kita drag di sini. Klik kiri tahan, seret sampai sini. Baru coba kau perhatikan ada titik di sisi sebelah sini, titik segi 4. Posisikan kursormu di atas titik tersebut sampai kursormu itu menjadi tanda plus. Klik kiri tahan, seret dia ke bawah. Kita buat misalnya sampai 10 aja, segini. Oke. Oh maaf. Kita buat sampai 10 sampai di sini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat 100, ya select aja, drag aja di sampai 100. Gitu dia ya. Oke. Nah, kita membuat ini biar jadi rata tengah. Oke, kita klik yang ini di tab ketiga, center di bagian position ya. Kita klik ini. Nah, oh ya, ada 2 di sini center. Nanti kita bahas bedanya ya. Oke. Untuk membuat nomor urut tadi kira-kira seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan di sini untuk data nama. Nama ini kelas dan ini adalah nilainya, nilai. Oke. Oh ya, sekarang kita atur dulu satu persatu. Ini kan untuk yang kolom A kan terlalu lebar ini, jadi kita kecilkan, kita posisikan kursor di antara A dan B. Nah, jadi kita posisikan kursor di sini. Klik kiri tahan, seret ke kiri. Oke. Nah, begitu juga untuk yang ini, yang bagian nama kita lebarkan. Posisikan kursor di antara B dan C. Klik kiri tahan, seret dia ke sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita inputkan manual nama-namanya, misalnya Andi, Roni, Cindy, Susi, Rahmat, Mono, Dino, Dimas. Oh ya, Dimas saja. Baru Lukas, Johan, John. Baru misalnya kita buat terakhir namanya itu adalah Yuli. Oke. Nah, ada 10 nama. Nah, ini di antara 10 orang ini kelasnya berbeda-beda. Oke, misalnya ini si Andi ini adalah 10-1. Nah, kalau misalnya ini semuanya 10-1, ya cukup kita buat aja dia seperti ini tadi. Kita copy dulu. Kalau kan nggak mungkin ketik lagi 10 1. Oh, maaf.
1 kan habis makan waktu nanti nih. Jadi kita copy aja ini 1, pastikan di sini. Misal seperti ini, copy dan sini paste. Oke. Jadi kita seleksi dua-duanya, baru drag di ke bawah. Oke. Gitu dia ya. Jangan dibuat seperti ini. Misalnya dibuat 1, di drag langsung. Nanti sampai ada nanti 10x10. Nah, gini. Padahal dia semua ini yang 10 orang ini adalah kelas 10-1 gitu. Jadi caranya seperti yang tadi ya. Nah, oke. Sekarang kita buatkan dulu kelasnya secara random. Misalnya ini 10-1. Mulai dari sini 10-2, 10-3 misalnya. Kita buat random aja. Baru di sini ada 10-7 contohnya ini. Oke, 10-7. Nah, ini kita copy, paste. Seleksi dua-duanya, select seperti ini. Ini copy, paste. Select dua-duanya, direct. Copy, paste. Select seperti ini. Oke. Nah, untuk nilainya kita input manual aja. Kita buat 75, enter, 72, baru 74, 83, baru 77, baru 85, 89, terus 80, baru 70, baru habis itu 76 misalnya. Oke. Nah, sekarang nilai untuk data yang 10 murid ini sudah lengkap, ada namanya, ada kelasnya, ada juga nilai mereka. Oke, sekarang kita posisikan dulu ini semua center kecuali nama ya. Oke, kita seleksi semua, kita buat dia center, nama kita kembalikan ke rata kiri. Nah, setelah itu yang bagian ini kita boldkan, seleksi dia semua, bold, baru kita kasih dia garis border. Nah, kita ke tab kedua di menu home, tab kedua. Nah, yang kita pilih itu adalah all border yang ini. Oke. Nah, sampai sini untuk penginputan data 10 murid sudah selesai. Oke, sekarang kita mau mendesain sebentar. Sebelum masuk kita ke rumus, kita desain deh sebentar. Kita buatkan nama tabel ini adalah daftar nilai ulangan informatika. Oke. Baru di sini kita buat SMA Santo Petrus Sidi Kalang. Oke. Nah, ini kita mau dia pas di rata tengah di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita gunakan marge. Nah, kita klik tahan, share sampai seperti ini. Kita buat dia marge. Nah, bedanya dia kalau misalnya ini nggak kita margekan, langsung kita buat dia center seperti ini, nanti yang ianya sebagian hilang dia. Jadi harus kita buat dia seperti ini baru kita margekan. Oke, marge itu dari sini langsung ya. Nah, bisa nggak Pak kita tambahkan ada data baru di sebelah kelas di sebelum nilai? Boleh. Caranya kalau misalnya kita mau membuatkan nama data baru di sebelum nilai, berarti kita posisikan kursor di sini, klik kiri, baru insert dari sini. Nah, itu untuk menambahkan kolom ya. Nah, sedangkan kalau mau menambahkan garis gimana Pak? Menambahkan garis berarti kita posisikan, coba tambahkan dulu satu data baru, misalnya di sebelum si Andi. Oke, berarti kita letakkan kursor di barisan Roni. Nah, baru insert. Gitu dia ya. Oke, sekarang kita mau membuat
datanya ini berurut. Nah, jadi ini kita list dulu. Nah, ini kita buat dia menjadi, kita mau urutkan namanya ini. Ini kan nggak berurut ini kan? Ya kali kalau misalnya duluan R daripada D. Nah, jadi kita seleksi dari sini. Nah, kita ke bagian filter. Seleksi dulu yang ketiga ini ya. Klik kiri tahan, select seperti ini. Kita ke filter. Nah, yang kita pilih itu adalah ini. Klik kiri. Oke, sekarang kalau misalnya kita diminta filterkan dulu bahan. Oke, filterkan dulu untuk yang nama atas nama bagian nama misalnya. Ya, langsung aja kita klik di sini A ke Z. Dan berarti dari terkecil ke terbesar. Atau mungkin sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Gitu ya. Misalnya nih, tadi nilai si Dimas adalah 89. Sekarang kita sort. Kita buat dia menjadi kita urutkan dulu namanya Dimas. Oke, 89. Tetap dia nggak bergeser kan. Sekarang atau mungkin urutkan dulu dia berdasarkan kelas. Oke, kita urutkan dia berdasarkan kelas mulai dari yang terkecil. Oke, kita pilih ini. Nah, ini dia. Berarti yang di kelas 101 adalah Andi, Cindy, Roni, dan Susi. Atau mungkin urutkan dia berdasarkan nilai. Oke. Kita klik sini, baru kita buatkan di sini mungkin mulai dari yang terbesar. Siapa nilai terbesar? Sort. Nah, ini dia. Nilai terbesar adalah si Dimas. Gitu dia ya. Oke, sekarang kita mau mencari, mana tahu ada yang nilai terbesar. Siapa nilai terbesar, siapa nilai terendah, atau mungkin berapa nilai rata-ratanya semuanya. Oke. Atau mungkin kayak mana dia biar kalau nilai segini dia lulus, atau mungkin jika nilai seperti ini dia tidak lulus gitu. Oke, jadi pertama kita buatkan dulu rumusnya. Jadi di Excel setiap rumus itu diawali dengan sama dengan. Sekarang kita mau menghitung jumlah rata-ratanya ini. Nah, jadi untuk menghitung rata-ratanya ini, kita klik dulu nilai mana yang akan kita hitung, kita jumlahkan. Misalnya nilai pertama ini kita jumlahkan sampai ke bawah. Klik yang ini, tambah, shift sama dengan, baru ini shift sama dengan lagi untuk munculkan tambah ya. Tekan shift baru sama dengan, baru ini lagi, gitu dia terus. Nah, tapi kalau misalnya dengan cara seperti ini, kita kan udah makan waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya kita mau mencari total keseluruhan ini, kalau misalnya dia ada 100 murid, kan udah habis waktu kita. Memang jumlahnya ini memang muncul, tapi ada cara baru, ada cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Jadi kita buat sama dengan, kita ketikkan sum. Nah, kita gunakan penunjuk arah di keyboard ke bawah. Nah, muncul sum, baru kita tabkan, tekan tab di keyboard, tab. Oke, baru kita seleksi seluruh data ini, data nilai. Klik kiri, seret, tahan sampai sini, baru lepas, tutup kurung, enter. Nah, gitu dia. Ini kalau menggunakan sum, sedangkan ini menggunakan tambah-tambah manual. Oke, itu dia untuk yang rumus pada bagian menghitung totalnya. Sedangkan kita mau mencari rata-rata nilai mereka ini, kan nggak sama semua kan, ada 75, ada 74, ada yang sampai 80. Nah, jadi biar dapat kita nilai rata-rata mereka ini semua dari 10 murid ini, kita buatkan rumusnya average. Nah, kita gunakan sama dengan lagi average. Ya, langsung muncul dia. Buat penunjuk arah ke bawah, average, baru tab. Oke. Nah, sekarang kita panggil data nilainya. Klik kiri tahan, seret ke bawah, lepas, tutup kurung.
Oke, enter. Nah, kira-kira rata-rata nilai mereka itu adalah 78,1 gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai siapa paling tinggi, nilai berapa paling tinggi. Oke, sama dengan max max. Oke, langsung muncul dia maxnya. Tab, klik kiri tahan, seret sampai di sini, tutup kurung. Mari kita lihat nilai berapa yang paling tinggi. Oh iya, 89. Ada nggak 89? Oh ada, si Dimas. Oke. Terus nilai paling rendah. Kira-kira nilai siapa paling rendah ini? Sama dengan min. Oke, muncul dia minnya. Tab, drag dari sini sampai ke bawah. Tutup. Enter. 70. Siapa ini 70 ini? Oke, si John rupanya. Nah, itu dia. Oh ya, tadi Bapak bilang kalau dia misalnya jika nilainya itu di bawah 75 berarti dia tidak lulus. Jika di atas 75 berarti dia lulus. Oke, mari kita coba. Marki chop. Sama dengan, nah di sini rumus yang kita gunakan itu adalah if. Nah, di sini rumus if yang singkat aja kita gunakan. If tab, baru kita mau memanggil data nilai yang pertama ini, si Andi. Oke, klik sekali si Andi ini, baru kita buat dia lebih besar, baru 75 sama dengan titik koma, baru tanda petik lulus. Lulus. Nah, jika tidak mencapai 75 maka tidak lulus. Oke, petik lagi dan tutup kurung. Oke, enter. Nah, rupanya si Andi ini pas-pasan 75 berarti nggak lulus. Sedangkan untuk mencari nilai yang ini, yang 9 orang ini kayak mana caranya? Nah, kita posisikan kursor di sini. Baru kita klik kiri tahan, seret dia sampai ke bawah sini. Lepas. Oke, berarti ada yang lulus, ada yang nggak lulus ini ya. Yang lulus berarti si Dimas, si Lukas, si Mono, Rahmat, Susi, dan Yuli. Sisanya itu nggak lulus gitu dia ya. Nah, rumusnya itu ini. Nah, silahkan kau catat. Oke, nanti di pause kan aja. Itu dia untuk rumusnya. Sekarang kita save as. Nah, cara meng-save as itu ini Bapak kasih keterangan dulu. Kasih keterangannya seperti ini. Membuat menggunakan tambah. Oke. Menggunakan rumus tanda petik sama dengan sum. Menggunakan rumus sum. Oke. Baru kalau yang ini menggunakan rumus mencari rata-rata. Mencari rata. Rumusnya itu average. Oke. Average tadi ini kan average. Oh iya, average maaf. Average, iya. Sedangkan ini mencari nilai tertinggi. Tinggi pakai max. Ini mencari nilai terendah pakai min. Oke. Max. Oke, itu dia. Ya, sekarang kita mau save as. Kita ke menu file, save as. Kita simpan di folder kita. Double klik di PC.
kita cari folder kita. Nah, local disk, baru kita double klik lagi folder kita, buatkan di situ latihan Excel. Oke, baru save. Oke, gitu dia ya. Jadi untuk mendalami materi kita ini, silahkan kau buat catatanmu biar waktu kita praktekkan kau tidak ketinggalan. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini, dan salam siap.